pagi untuk siswa kelas 1 Pendidikan Agama Kristen. Kita bertemu lagi untuk hari ini dalam pertemuan yang ketiga. Kita bahas mengenai aku bersyukur atas tubuhku, ya. Nah, mari kita lihat. Dasar Alkitabnya ada di Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Terus Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Matius 12 ayat 36 dan 37 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ringkasan materinya tentang aku bersyukur atas tubuhku, manusia diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna. Sempurna maksudnya apa, Pak? Sempurna menurut pandangan Tuhan. Maksudnya gimana? Nah, kadang-kadang kita manusia kan tidak menerima keadaan, betul? Oh, kok saya rambutnya seperti ini? Kok mata saya nggak seperti mata dia loh, kok saya warna kulit saya tidak seperti si Joko misalnya. Nah, itu kan kalau kita yang melihat tidak sempurna, tapi sempurna menurut Tuhan. Ingat ya, sempurna menurut siapa? Menurut Tuhan. Nah, artinya manusia itu sangat baik di mata Tuhan. Seluruh anggota tubuh yang dimiliki manusia mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Jadi mata berguna untuk melihat, telinga untuk mendengar, ya. Jadi jangan disalahgunakan. Oke? Untuk melakukan kegiatan sehari-hari, anggota tubuh yang harus bekerja sama dengan anggota tubuh yang lain, ya. Tidak bisa tangan mengerjakan sesuatu kalau tidak ada kaki yang berjalan, ya, gitu. Nah, kita harus bersyukur atas tubuh pemberian Tuhan. Nah, lihat ini ya, cara bersyukur kepada Tuhan atas tubuh kita. Merawat dan menjaga anggota tubuh dengan baik dan benar. Misalnya apa? Rajin membersihkan badan. Ini maksudnya rajin mandi. Ini ya, lihat gambar ini. Mandinya berapa kali? Maaf, ini bukan 3 kali, 2 kali ya. Pagi sama sore hari mandinya. Ingat ya, rajin membersihkan badan, menjaga kesehatan tubuh. Nah, menjaga kesehatan tubuh itu maksudnya apa? Nah, ini, lihat gambar ini ya. Minum air yang banyak, olahraga yang cukup, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang bervitamin, makan makanan yang sehat, buah-buahan, ya. Makan sayur yang banyak supaya apa? Tubuh kita tetap sehat. Makanan bergizi, olahraga yang cukup, ya. Lihat ini, gambarnya bagus banget ini. Jadi, cara bersyukur kepada Tuhan lewat apa? Lewat kita merawat tubuh kita, mandi 2 kali sehari, makanan yang bergizi dan sehat. Yang ketiga itu adalah tidak melakukan sesuatu yang membahayakan atau melukai tubuh. Misalnya ini, dilarang memasak karena belum waktunya. Kan anak kecil kan belum boleh masak, walaupun bisa masak. Karena apa? Bahaya. Misalnya anak kecil ini, kalau minyaknya tumpah, bahaya nggak? Bahaya. Lihat ya. Jadi cara bersyukur kita kepada Tuhan untuk tubuh kita apa? Mandi 2 kali sehari, makanan bergizi, olahraga yang cukup, dan juga dilarang melakukan kegiatan yang berbahaya. Ingat ya, siswa kelas 1. Nah, menggunakan semua anggota tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Misalnya apa? Tangan untuk menolong sesama. Ini gambar nomor 1. Berbagi. Jadi kalau kita punya apel 2, kita berikan kepada teman yang tidak punya. Kalau kita punya makanan, berikan kepada teman juga yang butuh makan. Yang kedua, kaki untuk berjalan dengan semangat ke gereja. Tuh, lihat itu menuju ke gereja. Papa, mama, sama anaknya. Jadi kaki bukan dipakai untuk tendang teman. Kaki tidak dipakai untuk menendang orang tua atau menendang adik.
Terus apalagi? Mata untuk membaca Alkitab. Tuh, lihat tuh. Matanya dipakai untuk melihat Alkitab, bukan melihat hal yang lain. Ya, bukan dipakai untuk main YouTube, nonton hal-hal yang tidak benar. Gitu, ya. Terus apalagi? Mulut untuk berdoa dan membicarakan hal yang baik. Lihat tuh, anaknya berdoa dengan baik loh. Dia tundukkan kepala, lipat tangan, dan dia berbicara kepada Tuhan. Jadi, anggota tubuh kita harus dipakai untuk apa tadi? Kemuliaan Tuhan. Satu, untuk berbagi. Yang kedua, untuk berjalan ke gereja. Yang ketiga, mata untuk membaca firman Tuhan. Dan mulut untuk berdoa. Terus, telinga berguna untuk menguji dan membedakan kata-kata. Artinya gini, kalau saudara dengar ada yang gosip, jangan diambil dan dipakai. Tetapi telinga harus dipakai untuk apa? Mendengar firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan nasihat guru. Gitu. Setelah mendengar, harus ikut kesediaan menaati apa yang didengar. Jadi kalau saudara dengarkan perintah orang tua, harus dilakukan, gitu maksudnya. Ya, tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian atas itu disebut kepala, seperti ini ya. Di dalam kepala itu ada rambut, ada alis mata, ada hidung, ada lidah, ada mulut, ada telinga. Terus bagian tengah disebut tubuh atau badan. Misalnya seperti ini, itu namanya tubuh atau badan. Bagian bawah disebut apa? Kaki. Gitu ya. Nah, kesimpulannya, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Ya, jangan lupa berdoa, berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi kesehatan. Bersyukur atas tubuh kita bisa ditunjukkan lewat merawat dan menjaga tubuh kita dengan baik. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kasih setianya setiap hari. Yang kita alami setiap hari, makan minum, itu kan bagian dari berkat Tuhan. Apapun bentuk tubuh kita, harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Harus menerima keadaan kita dengan sempurna, seperti Tuhan melihat kita sempurna. Gitu ya. Tuhan memberkati untuk semua siswa kelas 1. Saya berdoa semuanya dalam keadaan baik. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.